Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dalam perbincangan di dapur redaksi. Kita membaca berita di balik berita off the Mhm. record ya. Masih bersama kami, saya Hersumono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini kita kembali berdiskusi lagi. Ya, ya. Mas Irsi tadi kirim link ke saya soal Hmm. hasil ini Kompas, survei Kompas ya Mas Oh, Irsi. iya, Itu iya, iya, menarik survei untuk Kompas dibacakan. ya. Soalnya udah bisa dibaca dari situ juga kita tahu bahwa kelihatannya Kaisang gitu udah Mhm. harus mempertimbangkan, udah bukan mempertimbangkan ulang. Kelihatannya dia mungkin akan fokus di Jawa Tengah karena kalau lihat surveinya Betul. kan jauh sekali ya. Dia cuman Mhm. 1% gitu. Sementara Anies itu 29% dan ya Mhm. Ridwan Kamil pun ternyata memang juga jauh juga cuma 8%. Itu saya kira Betul. menjelaskan mengapa kemudian Golkar ngotot untuk tidak mau memasang memasang Ridwan Kamil di Jakarta dan malah mendorong Kaisang dipasangkan dengan Baba Alun 1%. Sementara Baba Alun kan nggak muncul sama sekali di survei. Jadi model elektabilitas Kaisang gitu. Jadi ya untuk apa maju? Saya kira ini nanti pasti akan segera diputuskan. Kaisang tidak akan ngotot lagi di Jakarta, Mbak. Kecuali kalau Jokowi bisa menghadang Anies gitu dengan cara tidak Anies tidak dapat tiket. Nah, itu baru saya kira peluang Kaisang akan maju. Itu saya kira gitu bacaan kita tentang hasil dari survei Kompas itu. Ya. Iya iya, betul sekali ya Mas Ersu. Jadi bahkan dari Golkar pun juga akhirnya sudah menyatakan bahwa, tidak akan memunculkan nama Baba Halun kalau seandainya Kaisang itu tidak maju di Jakarta. Jadi kan dia menarik jagoannya juga begitu dan, siang ini itu Gibran begitu menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Siang DPRD. tadi, bukan siang Betul, tadi. iya Siang siang tadi. tadi Ya. begitu. Hmm. Jadi ya ini berkaitan juga kayaknya ya Mas Hersu ya. Ini ada dalam rangka apa nih menjelang pilkada, kemudian Gibran mengundurkan diri yang kita tahu kemarin kan belum lama ini dia belanja masalah di Jakarta begitu kan untuk Hmm. melihat masalah-masalah yang ada di Jakarta seperti apa dan itu mendapatkan banyak protes Mas Hersu. Karena itu dilakukan pada hari biasa, hari kerja dan mempertanyakan kira-kira dia cuti atau tidak ya ketika melakukan itu kan wilayah kerjanya ada di Solo, ada di 5 kecamatan itu saja. Ngapain belanja masalahnya di Jakarta? Apakah karena kalau seandainya mempersiapkan begitu ya untuk dia nanti ketika sudah menjadi wakil presiden, ya mundur dululah dari posisi wakil presiden sehingga bisa Ya. bebas kemana-mana begitu. Kalau Mundur sekarang dari kan, wali kota, Mbak, bukan dari wakil presiden. Mundur oh dari iya, ya, maksudnya ini. ya. Jadi mundur dari Dan wali kota kemudian baru belanja wakil masalah. presiden kan wilayahnya tidak hanya Jakarta, wali kota kan wilayahnya Betul. seluruh Indonesia gitu loh. Jadi kemarin itu kita duga-duga dia kaitannya dengan persiapan Kaisang maju untuk Jakarta. Tapi saya kira sekarang pasti fokusnya eh, Kaisang ke Jawa Tengah ya. Karena Ya, kenapa kemarin kan dia katanya dilarang mundur oleh Pak Prabowo. Kenapa sekarang tiba-tiba mundur kan begitu? betul. Ini mungkin Mhm. dia juga akan mundur dan punya waktu untuk fokus bantu adiknya kampanye. Bisa aja seperti itu karena kalau kita lihat kan Bobby sudah aman. Bobby karena Mhm. diusung oleh super koalisi ya, semua Betul. partai pendukung pemerintah termasuk plus Demokrat. Sekarang kan Demokrat juga pendukung pemerintah sekarang ya, juga mendukung Bobby kan Betul. gitu ya. Mhm. Tinggal PKS yang tadinya juga katanya mendukung Bobby tiba-tiba membantahnya, terus sama PDIP yang besar ada Mhm. Hanura dan ada Perindo yang ada juga punya kursi di sana tapi tidak signifikan. Jadi saya kira ini Mhm. pasti dalam rangka pasti ada kaitannya soal itu gitu ya. Mhm. Iya iya, kemungkinan akan, melakukan safari lah gitu ya di Hmm. Jawa Tengah untuk memperkuat nama Kaisang di sana. Karena memang kalau berdasarkan survei dari Kompas tadi untuk wilayah Jakarta, Kaisang hanya 1% ternyata ya Mas Hesu ya. Jauh sekali di bawah. Sementara dari berbagai survei begitu yang kita tahu padahal itu adalah juga survei-survei yang yang pemilik surveinya juga dekatlah dengan istana begitu ya. Kemudian nama Kaisang itu muncul ada di atas begitu berkejaran dengan nama Ahmad Lutfi untuk di Jawa Tengah. Nah, saat ini kan memang Ahmad Lutfi sendiri kalau kita melihat tendensinya dia sepertinya lebih sreg untuk bekerja dengan Tats Yassin gitu dengan ada foto studio yang dimana mereka berdua sudah mempersiapkan gitu untuk gambar-gambarnya untuk kampanyenya nantinya sepertinya seperti itu untuk foto-foto resmi begitu ya. Nah, sekarang dengan munculnya nama Kaisang walaupun belum diusung resmi ini kan orang-orang pengamat mempertanyakan partai juga masih belum mengusung secara resmi. Ya, Jadi masih bisa nama Tats Yassin itu diganti yes. dengan nama Kaisang atau bahkan Kaisang menjadi calon gubernur dan Pak Ahmad Lutfi itu menjadi cawagupnya begitu. Ya, ya. Terus soal Pak Jokowi ini kita baru tahu nih ternyata alasannya kenapa Pak
Jokowi itu tidak jadi batal pindah ke bulan Juli ini ke IKN. Bukan karena air dan listrik, Mbak. Air justru malah melimpah gitu karena hujan deras terus di IKN. Jadinya Pak Jokowi Betul, betul. batal bukan karena nggak ada air, tapi air yang melimpah gitu. Karena Ya. airnya deras banget begitu ya, Iya. hujannya deras banget ya Ini Mas Herssu penjelasan ya. Pak Jokowi yang terbaru loh ya. Kan gitu. Betul, betul, betul. Wah, hujannya deras banget begitu kata Pak Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab begitu ya hari ini Nah, karena besok berencana akan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab yaitu MBS Muhammad bin Zayed begitu ya untuk menagih janji begitulah kira-kira karena ini sudah pernah mengatakan begitu kan pengusaha dari sana yang pemilik dari Burj Khalifa begitu pengusaha properti besar yang katanya waktu itu berintensi untuk menanamkan modalnya begitu di IKN dan ini akan ditagih. Nanti kita bahas apa ya, saja sih ya kira. mudah-mudahan nggak kayak kayak Elon Musk gitu ya. Oke. Yang lain selain soal itu apa yang mau kita bahas lagi Mbak Agi? Mungkin update dari kisah 5 orang muda dari NU itu yang kemudian kemarin pergi sekarang mulai apa namanya detailnya itu mulai terungkap begitu Mas Herssu dan ternyata bahwa dia itu pergi bersama dengan Rabi Yahudi dari Indonesia begitu. Rabi Yahudi ini memiliki rumah ibadah atau sinagog gitu ya, rumah ibadah Yahudi di Sulawesi Utara begitu. Dan ini menarik karena Rabi Yakov Baruch itu juga mengunggah kegiatannya selama di sana begitu Mas Herssu dan ini Instagramnya cukup aktif kalau saya melihat begitu ya ibadah-ibadahnya dan dia bolak-balik dari Indonesia ke Israel ke Yerusalem kemudian ke Indonesia lagi dan ternyata dia inilah yang pergi bersama dengan kelima orang tokoh muda dari NU tersebut begitu dan salah satu dari 5 orang tersebut ternyata yang paling menonjol adalah yang bernama Zain Ma'arif atau Zainul Ma'arif karena ternyata dia juga menjadi pengurus salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama begitu Mas Herssu dan dia juga menjadi dosen di Unusia dan sebagainya nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi. Oke, mari kita mulai dari mana nih Mbak Agi? Mungkin dari Kaisang, Gibran dan sebagainya ya Mas Herssu Dan ya. Pak Jokowi ya. Dari Jokowi ya ya. Ya, ya, ya. Betul. Jadi Pak Jokowi ini kan hari ini berangkat begitu Mas Herssu ya ke Uni Emirat Arab begitu dan rencananya itu memang akan menemui para petinggi di sana begitu dan yang menarik dia juga akan menagih janji begitu karena sebelumnya seperti kita ingat ketika melakukan groundbreaking dari proyek Pakuwon ya Pakuwon Nusantara Pakuwon ini biasanya membangun super blok yaitu seperti misalnya apartemen berdekatan dengan tempat situ satu komplek itu misalnya ada hotel juga terus kemudian ada lokasi perbelanjaan modern juga begitu dan dikatakan ketika itu menurut Pak Jokowi bahwa dari Uni Emirat Arab ini bahkan akan membangun sebuah financial center begitu. Jadi investor ini akan membangun financial center di IKN dan langsung artinya menurut Pak Jokowi dia langsung membeli satu blok begitu, akan berinvestasi satu blok begitu. Ini kan luar biasa sekali. Sedangkan selama ini yang dibanggakan seperti dari konsorsium Nusantara saja mereka groundbreaking hotel gitu ya, kemudian ada groundbreaking sekolah internasional hanya satu lokasi begitu saja itu sudah menjadi berita besar apalagi kalau membeli satu blok begitu akan berapa bangunan yang akan dibangun di situ begitu. Nah klaim inilah saya rasa yang sekarang ini sedang dikejar oleh Pak Jokowi dan juga Erick Thohir yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Pak Jokowi juga pernah menyatakan Mas Herssu ketika kedatangan Emir ya kalau tidak salah namanya ya yang dari yang membangun Burj Khalifa begitu ya. Al-Abrar. Al-Abrar. Al-Abrar nama panjangnya Al-Abrar gitu. Nah, ini kata Pak Jokowi ketika itu bahwa investasinya yang akan diinvestasikan itu gede banget begitu. Jadi ini pernah menjadi headline lah begitu Ya. bahwa akan ada investasi masuk gede banget. Dan kalau ini terjadi maka ini akan menjadi investasi asing terbesar. Tapi apakah ini akan omon-omon saja? Nah, kita masih belum tahu. Apakah mirip dengan oversubscribe 25 kali lipat waktu itu gitu ya?
Ya. Betul betul, ada ratusan loh Mas Hersu, dari Singapura aja ada ratusan begitu kan, apa, calon-calon investor. Tapi kemudian ternyata media Singapura aja, Channel News Asia selalu memberitakan soal investasi yang, Mhm. ya investasi semula hanya diomong-omongkan saja tapi tidak ada Ya, ya. realisasinya. Ya, jadi memang betul ini jadi ini menarik ya di tengah, kan ini Pak Jokowi padahal sebenarnya tinggal berapa bulan kan, tapi Mhm. kelihatannya tidak putus asa begitu. Minimal kalau orang Jawa ada penglaris lah gitu masuk investor, internasional ya, kan sampai sekarang nggak ada kan dan saya kira itu nanti akan menjadi semacam aib lah saya kira buat Pak Jokowi sampai kalau Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya tidak ada satupun masuk, sementara kan bolak-balik kalau kita nyimak Mhm. pernyataannya Pak Jokowi kan tadi itu mulailah yang, mulai oversubscribe, kemudian Mhm. ada yang berbondong-bondong kan gitu ya. Betul. Terus sekarang ini gede banget, saya sampai kaget begitu dengarnya. Setiap kali Pak Jokowi ngomong gitu kan, kayak gede banget gitu kan, bikin kaget kita Mbak Agi. Jadi dan tapi semua nggak terbukti gitu. Nah, saya kira sekarang Pak Mhm. Jokowi pasti mempertaruhkan itu gitu, dia pergi ke Mhm. Abu Dhabi, terus, kemudian, yang jadi pertanyaan buat kita, apa iya ya kalau mereka itu mau investasi menunggu sekian lama begitu dan menunggu di akhir masa jabatannya Pak Jokowi, bukan kan lebih aman kalau mereka mau investasi kan, itu di masa pemerintahan Pak Jokowi. Memang kemarin waktu datang ke Indonesia, itu, dia juga dibawa oleh Erick Thohir bertemu dengan Pak Prabowo, ya kan. Mhm. Sebenarnya Betul saya betul. tidak tahu apakah itu tujuan utama atau tambahan sebenarnya, Mhm. karena kan dia sebenarnya ke Labuan Bajo gitu ya, untuk naik ke Labuan Iya, Bajo mungkin naik, betul. terus kemudian biasanya apakah kemudian ditawari, oke ke IKN dan kemudian dari situ sebagai Mhm. basa-basi dia menyampaikan, wah ini Betul. itu belum pernah dia lihat, ini investasi yang terbaik yang belum pernah lihat di tempat lain, kan dia menyatakan seperti itu kan ya, Mbak Agi. Betul. Betul. Jadi, Mhm. nah mari kita tunggu saja karena ya Pak Jokowi tapi gini, kalau Pak Jokowi yang bicara mari kita sisakan ruang skeptisisme gitu ya. Jangan terlalu percaya dulu karena ya mohon maaf ya Pak Jokowi ya, karena memang setiap kali Anda ngomong nggak pernah bisa kita pegang gitu anunya ya. Pernyataan Anda itu kok nanti dan publik juga menafsirkan kalau Anda ngomong gede banget, itu berarti zonk, kan itu nantinya begitu, itu publik. Tolong Pak Jokowi sekali ini Anda buktikan bahwa Anda tidak asal ngomong aja dan tidak omong-omong saja dan ini sekali ini nggak zonk, begitu kalau Bapak ngomong gede banget, ya itu berarti gede, gitu. Nah gedenya banget nanti tiba-tiba kita membayangkan gede banget tuh segini gitu, katanya gede banget segini, kan gitu ya, Pak. Iya ya, perspektif orang kan beda-beda terhadap besar atau kecil begitu ya. Tapi yang jelas Mas Hersey ya, dari, berbagai berita begitu ya, dari berbagai pernyataan ini kan tidak hanya dari Pak Jokowi, juga dari Menteri PUPR, dari, Erick Thohir dan sebagainya, itu memang rencananya, oh ya ini saya lihat pimpinan Emaar Properties ya, Emaar Properties ini pemimpinnya namanya Muhammad Ali Rasyid Al-Abar begitu, betul Al-Abar. Dan kemudian, dia ini adalah pengembang Burj Khalifa dan Dubai Mall. Dan, kabarnya pada pertemuan besok gitu dengan, MBZ begitu, justru pada pertemuan itulah akan ditandatangani, diharapkan mungkin ya, itu, oleh Erick Thohir bukan ini yang mendampingi Pak Jokowi begitu, diharapkan itu akan terjadi penandatanganan antara, pengusaha maksudnya dari, IKN begitu ya, dan kemudian dengan pemilik Emaar Properties tersebut begitu, Ya dengan ya disaksikan Pak Jokowi beserta dengan MBZ. Nah, kita ya, lihat kalau seandainya hanya sekedar letter of intent itu sebenarnya sudah oleh banyak SoftBank, ya, oleh banyak sekali sebetulnya. Nah, ini realisasinya bahkan yang sudah terrealisasi dengan melakukan groundbreaking itu saja kan kita apa sampai sekarang mempertanyakan setelah groundbreaking mana begitu ya Mas Ersu. Nah, satu lagi kalau soal tadi air tadi yang melimpah di IKN, ini memang kita patut agak-agak feel sorry gitu ya, kasihan kepada Bapak Menteri Perhubungan gini Pak Budi Karya begitu Mas Hersu. Karena memang sepertinya dia sekarang kesulitan sekali untuk membangun bandara. Bandara ini kalau kita lihat tengok ke belakang, bandara VVIP ini kan sudah mulai groundbreaking-nya itu November loh Mas Hersu. 1 mhm, November 2023 kalau tidak salah. Artinya kalau sampai sekarang itu berarti sudah 8 sampai 9 bulan. Itu saja baru berapa hari yang lalu dikatakan bahwa pembangunannya itu baru mencapai 60%.
1%. Kenapa? Karena memang di sana itu hujan deras sekali menurut Pak Menteri Perhubungan. Nah, dia mengakui nih saya baca saja ya, mengakui kendala dalam pembangunan bandara VVIP di IKN karena tingginya curah hujan. Dalam 30 hari ini bulan Juni ya, hanya 8 hari yang tidak hujan di IKN. Luar biasa. Makanya kata Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, bahwa untuk mengaspal jalan saja itu harus ditutup pakai tenda. Itu seperti apa situasinya kalau sebuah alat berat ditutup pakai tenda, tendanya tentunya harus lebar sekali begitu ya, dengan beberapa panjang berapa meter, puluh meter begitu. Dan kemudian kata Budi, target pembangunan sejumlah fasilitas VIP di Bandara IKN dikhawatirkan mundur dari target beroperasi sebelum 17 Agustus 2024. Wah, ini bahaya sekali kalau sampai mundur. Nanti tamu-tamu VVIP, duta besar, perwakilan negara sahabat, pimpinan negara begitu, mereka akan lewat mana? Tentu harus di Balikpapan atau Samarinda begitu Mas Hersu ya. Nah, dari pembicaraan saat rapat dan pengalaman yang saya alami sendiri di lapangan, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di IKN adalah cuaca. Ini menurut Pak Menteri Perhubungan. Dan kemudian Mas Hersu, itu modifikasi cuaca bisa diterapkan pada bulan Juni. Tetapi pada bulan Juli ini begitu tentang ada peringatan dini tentang fenomena Madden-Julian Oscillation namanya, yaitu semacam anomali cuaca yang sudah terprediksi sebetulnya. Dan kemudian kata BMKG, ini kepala BMKG sendiri yang mengatakan, yaitu Dwi Korita Karnawati, memang tampaknya dengan anomali yang sangat kuat ini hujan tidak bisa ditanggulangi. Ini bahkan sampai kemudian dikatakan bahwa percepatan pembangunan landasan pacu sepanjang 2.200 dari target itu sekitar 3.000 sebetulnya, 3.000 meter ya landasan pacunya, emang saat ini masih terus dikebut. Ini berkejaran dengan hujan Mas Hersu. Dan ini yang menarik ya, dari inilah.com saja itu kemudian membuat sebuah judul yang menggelitik seperti ini. Menhub Budi keluhkan sering hujan, pembangunan bandara VVIP IKN ditolak alam begitu. Ya memang mungkin alam tidak serta-merta oh jangan dibangun gitu ya, tapi dengan berbagai rekayasa. Ada 16 ton garam yang sudah ditabur pada bulan Juni dan kemudian sekarang bulan Juli hujannya malah tambah deras. Pak Jokowi pun mengatakan bahwa hujan deras banget begitu di sana. Nah, Ini ya yang kan saya bilang tadi bukan nggak ada airnya, bukan air su dekat, tapi air su melimpah kan begitu di sana kan gitu. Ya. Jadi tapi iya, apapun masa air dikirim ya Mas Hersu dari atas airnya ya. ya, jadi apapun kelihatannya ini memang ya alam nggak bisa dilawan kalau udah seperti itu. Betul. Jadi penguasa itu bacalah sebanyak dalam sejarah-sejarah bagaimana penguasa yang mencoba melawan alam, nggak bisa kalau melawan alam itu ya. Jadi sudah dipastikan bahwa kalau kemarin kan Pak Basuki menyatakan bahwa siapa yang bilang batal bulan Juli karena kan ini sekarang masih tanggal 10. Waktu itu kan ngomong begitu ya. Nah, nanti kan tanggal 18 nanti air udah masuk, listrik juga udah masuk 10 watt gitu kan, 10 megawatt ya, sorry 10 megawatt udah masuk dan sebagainya. Saya kira dengan pernyataan Pak Jokowi sekarang yang menyatakan bahwa sekarang air hujan terlalu deras, udah pasti Juli ini akan terlampaui, Pak Jokowi tidak akan pindah ke sana. Pertanyaan kita, apakah bulan Agustus juga akan hal yang sama, Mbak Agi? Bagaimana itu ramalan cuacanya bulan Agustus? Iya, karena kalau tahun yang lalu seperti kita tahu itu badai El Nino begitu ya. Dan kemudian kalau sekarang La Nina begitu yang bersumber dari Samudra India, kabarnya demikian Mas Hersu. Dan kemudian ini berlangsung selama 3 bulan dari sejak bulan Juli. Yang artinya Juli, Agustus, September. Berarti masih berlangsung sampai bulan September pun itu masih berlangsung begitu. Puncaknya. Nah, mungkin sesudah itu baru mulai mereda. Itu ramalan dari BMKG ya. Nah, artinya justru Agustus ada di pertengahan, di mana kalau pertengahan biasanya justru berada di puncaknya. Oke, tapi kita tunggu kabarnya ya buat Pak Jokowi. Kita berharap adalah ya investasi dari betul seperti dikatakan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau cuman LOI kan kemarin dikatakan oleh Pak Basuki juga belum ada LOI-nya kan. Jadi dan saya kira kan biasanya tahapannya seperti itu ya, ketemu nggak mungkin langsung tanda tangan kontrak dan sebagainya, mesti ada LOI dulu, baru kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya, baru kemudian ada kemudian eksekusi di lapangan. Jadi masih panjang lah ceritanya. Dan kalau kita menyimak pernyataan Pak Jokowi, kan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa pembangunan IKN itu sekarang infrastruktur dasarnya ya, di total itu baru 15% ya dari keseluruhan proyek itu ya. Karena kata dia yang lain kan
diharapkan dari swasta. Itu pernyataan Pak Jokowi loh ya yang menyatakan cuman Oke. baru 15% itu dan kata dia ini kan Mhm. pembangunannya, tidak 2, 3 tahun, tapi bisa 20 sampai 30 tahun. Jadi ya memang hampir dipastikan kita akan, bahwa Pak Prabowo juga tidak akan ngantor di IKN. Nah, Ya. cuma kalau kemudian, pemerintahan itu batal pindah ke situ, itu kan pilihannya apakah itu membiarkan begitu saja mangkrak atau Mhm. harus ada biaya perawatan dan perawatan itu besar sekali. Kalau sampai terjadi untuk melakukan perawatan istananya saja deh, nggak usah kantor-kantor yang lain itu kan maintenance-nya besar sekali. Kemarin saja yang diajukan oleh, wakil kepala PLT wakil kepala otorita IKN, Raja Juli Antoni kan ke mana, ke DPR dia minta tambahan 29 triliun Mhm. ya, Mbak, untuk beberapa Betul. tambahan infrastruktur dasar dan Mhm. untuk perawatan. Jadi ini betul-betul karena perencanaan yang memang, orang apa ya, ini yang nggak cukup bukan nggak matang ya, memang tidak ada perencanaan dalam pembangunan IKN ini, hasilnya seperti ini gitu. Mhm mhm. Iya betul sekali Mas Herssu. Jadi kalau kita melihat hujan deras seperti ini, seperti dikatakan Mas Mhm. Herssu itu kan perawatannya perlu banyak sekali. Nah Ya, sekarang yang ada di Jawa saja, kalau hujan deras setiap kali habis musim hujan begitu ya, itu kemudian kita harus, melakukan perawatan seperti aspal, beberapa tempat itu bolong-bolong dan kemudian harus ditambal begitu kan, seperti di jalur Pantura, seperti itu yang, tempatnya itu sangat ramai, itu harus perawatannya tidak hanya gedung-gedungnya yang berjamur yang harus dilakukan maintenance yang sangat mahal begitu karena sangat lembab di sana. Tapi hujan deras yang terus-menerus kita bisa bayangkan itu menggerus semuanya begitu Mas ya, Herssu. Dan kalau soal ini misalnya mangkrak mungkin bisa jadi ya ini sekedar prediksi saja dilakukan seperti reklamasi yang ada di Jakarta begitu. Jadi yang sudah dibangun akhirnya dialihkan untuk sesuatu begitu kan. Seperti misalnya reklamasi kemarin Anies begitu ya yang di PT UN ada yang kalah ada yang menang karena memang ada beberapa pulau. Kemudian pulau yang dia menang begitu kalau seandainya di situ sudah terbangun beberapa bangunan itu ya memang difungsikan karena kalau seandainya dirobohkan justru akan memakan biaya lagi begitu Mas Herssu. Dan bisa jadi seperti itu. Saya tidak membayangkan mungkin sekarang ini orang masih tidak menggugat begitu ya Mas Herssu, tapi bisa saja nanti sesudah selesai pemerintahan Pak Jokowi orang menggugat begitu ke MK atas dasar misalnya tidak banyak kepersertaan publik dalam pembentukan atau pembentukan undang-undang IKN seperti itu bisa saja apalagi kalau kemudian terindikasi merugikan negara begitu ya. Terus kemudian orang menelisik ini siapa saja dan dulu bagaimana terciptanya undang-undang IKN tersebut yang ternyata hanya dibuat dengan secepat kilat begitu Mas Herssu. iya. Nah, dan kemudian kalau kita ingat kemarin secepat kilat itu juga Pak Jokowi itu kan memang indikasinya seperti itu. Seperti misalnya banyak beberapa hari sebelum dia pergi ke Uni Emirat Arab, kita tahu dia mengeluarkan kepres begitu tentang HGU 190 Ya. tahun untuk IKN gitu ya, untuk penguasaan lahan, hak guna usaha. Itu kan kemudian kita kemarin kenapa ya dia tiba-tiba mengeluarkan itu ternyata ya dalam rangka ini mengejar investasi Iya, dari ya. begitu ya supaya mereka tergiur dengan penguasaan tersebut. Bayangkan kalau mereka berinvestasi ke sini, mereka akan dapat menguasai lahan setidaknya kalau HGB itu 160 tahun dan kalau seandainya HGU sampai 190 tahun dikuasai oleh asing tersebut begitu. Mhm. Oke, nah ini kita lihat ya kawan-kawannya. Ini kita berada di lokasi di daerah IKN Nusantara ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman ini di Jalan Poros Utama, jalan antar provinsi dari Penajam ke Samboja atau kilometer 38 ya teman-teman. Nah ini kondisi jalannya berlumpur di depan IKN ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau kondisi seperti ini jalan sangat licin sekali. Jika menggunakan mobil jangan terlalu laju karena bisa tergelincir, bisa menghantam ke mobil yang lain ya kawan-kawan. Teman-teman bisa lihat kondisi pembangunannya baru dimulai semua sebenarnya, tapi yang kita lihat biasanya di YouTube atau di TV ya teman-teman kita lihat kondisi pembangunannya sudah selesai semua, kelihatan bagus dan indah ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak boleh mengambil video menggunakan drone tanpa izin ya teman-teman. Makanya kita bisa lihat dari atas ya teman-teman karena lokasi ini sudah dijaga, makanya yang menggunakan video drone teman-teman bisa lihat di YouTube maupun di TV-TV videonya cuma satu jenis saja teman-teman. Tidak banyak jenis video. Nah, itu karena ada yang disembunyikan dari pembangunan ini. Ini kita membuat video real saja karena kita tidak dapat endosan atau duit segala macam.
Karena masyarakat mungkin ingin tahu, melihat kondisi sebenarnya yang ada di IKN ini. Mungkin yang di luaran sana percaya dengan video-video, apalagi pendukung sebelah ya, yang sangat bangga ya. Kita sebenarnya patut bangga dengan pembangunan ini, tetapi ya berbicaralah sesuai fakta begitu ya di kondisi di lokasi, jangan mengada-ngada. Jangan membuat video yang istilahnya seperti wow, seperti itu. Sepertinya awal-awal kita ini dibohongi, semuanya dibohongi. Tetapi faktanya di lokasi, jalan utama antar provinsinya aja seperti ini teman-teman. Yang dulu memang saat dulu ini jalan ini semuanya hutan ya. Hutan semua dulu malah lebih bagus walaupun banyak lubang. Tapi sekarang lumpurnya luar biasa. Ini kalau musim panas debunya luar biasa. Karena kita sering melewati jalan ini ya teman-teman. Kita tahu pembangunan ini. Ada yang mengatakan kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Nggak usahlah kita ngomong seperti itu. Karena kita memang asli orang sini. Orang Dayak Pasir ya kita ya. Nah, orang Dayak sendiri. Kita tahu. Kalau yang di luar sana, orang Kalimantan Barat sana, orang Dayak. Tapi dia tahu. Mungkin dia tidak pernah juga datang ke IKN ini. Dan tidak melihat langsung, secara langsung. Nah, ini pemotor yang di depan kita ini aja ya. Dia tidak bisa laju. Kalau laju langsung terjatuh. Karena jalan ini sangat licin sekali. Ini memang di bawahnya adalah cor-coran atau betonisasi ya. Tetapi jalannya sangat licin sekali ya. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat kondisinya seperti ini. Ini kita ambil video dari luaran saja. Karena kita tidak bisa ngambil video dari dalam tanpa ada settingan dulu ya. Kita harus ada izin dari pengelola. Itu pun kita mengambil videonya sudah disetting, sudah disediakan oleh mereka. Kita harus mengambil video yang di mana seperti itu. Tidak boleh kita mengambil sembarang video di sini karena memang ada spanduk atau pelangnya mengambil sembarang video. Karena kita ini mengambil video di posisi di jalan utama, makanya kita berani teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman lihat di video-video YouTube yang seperti memperlihatkan IKN, dia tidak memvideokan ya. Begitulah, tidak memvideokan secara detail. Ya, banyak yang disembunyikan seperti itu dari pembangunan ini. Nah, memang ya biasalah ada oposisi yang selalu mereka takuti akan membaca tentang pembangunan ini. Pembangunan ini sekitar ya udah sampai 50% ya, sekitar 30% saja. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nanti kita akan videokan lagi sekitar 1 bulan kemudian. Ya, jadi saya kira ini memang jadi pertaruhan terakhir ya, kepergian Pak Jokowi ke Dubai ini pertaruhan terakhir Pak Jokowi untuk berusaha untuk mendapatkan investor. Kalau sekali ini gagal ya saya kira sudah tidak tertutup peluang Pak Jokowi untuk melihat legasinya itu atau warisan utamanya itu akan berdiri tegak begitu ya. Karena tadi coba bayangkan kalau kemudian istana itu dibiarkan kosong gitu saja. Itu kan kalau yang lain-lain mungkin bisa dimanfaatkan seperti Anda sebut tadi di proyek reklamasi. Kalau istana mau dimanfaatkan itu apa Mbak gitu kan? Gede banget, itu baru gede banget itu bangunannya Mbak kan. Ya. Oke. Iya, berikut dengan patung apa itu Garuda yang demikian besar gitu ya. Kita tunggu saja hasilnya Pak Jokowi, kita doain lah ya Pak Jokowi supaya berhasil kali ini ya. Ada satu aja lah minimal investor yang masuk, apalagi investornya gede gitu kan pasti luar biasa. Kita pindah ke topik berikutnya Mbak Agi. Ya, topik berikutnya yaitu adalah masih update gitu ya dari 5 orang muda NU yang pergi ke Israel dan kemudian bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog gitu ya Mas. Ya, dan kemudian ini banyak sekali reaksi ya Mas Hersu karena memang kemudian diketahui bahwa kepergian dia ke sana, kepergian mereka ke sana itu salah satunya, makanya Mas Hersu kemarin bilang ya, itu wajah-wajahnya kayak wajah Melayu begitu kan. Lain dari 5 orang tersebut, dan ternyata Mas Hersu benar begitu karena ternyata di situ ada Yakov Baruch gitu ya. Nama Yakov Baruch ini ternyata sebagai rabi Yahudi, yang ada di Sulawesi Utara. Di sana dia memiliki rumah ibadah Yahudi, agama Yahudi atau sinagog begitu. Dan kalau kita melihat akun dari media sosialnya yaitu di Instagram tuh memang terlihat aktif sekali beliau ini. Jadi bolak-balik ke Israel begitu ya, dan ada menangis di tembok ratapan dan sebagainya. Jadi saya rasa orang inilah yang menjadi salah satu jalur untuk kepergian mereka ke sana. Karena dari PBNU kan mempertanyakan sampai sekarang kami belum tahu jalur mana yang dipakai begitu. Sementara kalau dari seorang profesor wanita yang tahun 2017 yang dia juga pengurus MUI dan ternyata berasal dari NU juga, ketika itu dia juga
juga menemui Presiden Israel yang menjabat saat itu, dia melalui jalur Australia Yahudi begitu. Jadi lewat jalur negara lain begitu. Sementara kalau ini kita bisa melihat bagaimana Yaakov Baruch ini memang memiliki keakraban terhadap orang-orang Yahudi di sana begitu ya. Dan Mas Herzl, ini misalnya ya, dari saya lihat saja, ini saya bacakan saja dari Instagramnya Oki Mandasari. Oki Mandasari ini adalah sosiolog ya Mas Herzl, yang juga Ya, aktivis ya. ya. Ya, dia menulis seperti ini. Pertemuan 5 orang NU dengan Presiden Israel ini jadi pintu masuk untuk melihat secara nyata, bukan dugaan-dugaan, bagaimana Israel bekerja dengan agen-agen lokal. Rahim, ini nama sebuah organisasi. Rahim merupakan koalisi Batsul Masail Nahdlatul Ulama, ini adalah sebuah badan otonom dari NU, dengan yayasan pendukung Zionis. Ini tidak main-main ya, kalau seorang Oki Mandasari menuliskan seperti ini, tentu bukan tuduhan begitu. Kemudian saya mencari itu Mas Herzl, link dari Rahim tersebut apa sih? Tapi sekarang sudah di take down ya, sudah ditutup kalau kita melihat. Nah, rahim.or.id ini ternyata isinya adalah tentang orang-orang begitu yang dikatakan tadi sebagai orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia. Tokoh-tokohnya, kalau saya lihat banyak tokoh wanitanya di situ, itu ternyata sekitar 2 atau 3 orang itu sekarang sudah tidak berada di Indonesia. Ada yang lulusan dari Universitas Indonesia, ada yang lulusan dari, dan orang-orang pintar lah Mas Herzl begitu ya, kalau melihat mereka ada yang S2, S3 begitu, dan kemudian mereka inilah yang menjebatani itu. Jadi mereka ada yang berasal dari Yahudi Yaman, ada juga yang berasal dari Yahudi Belanda begitu ya, tapi mereka rata-rata besar tadinya di Indonesia begitu, dan sekarang mereka sudah tinggal di Yerusalem. Nah, salah satu anggota dari Rahim ini adalah Zainul Ma'arif yang kita bahas dari kemarin. Jadi dari 5 orang tersebut memang yang terlihat paling menonjol itu adalah Zain Ma'arif atau Zainul Ma'arif. Nah, Zainul Ma'arif ini adalah salah seorang pengurus dari Batsul Masail Nahdlatul Ulama tersebut, dan itu sudah dikonfirm oleh PBNU yang hari ini dia kabarnya itu dipanggil oleh UNUSIA, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, karena dia mengajar di sana, dan kemudian bisa jadi ini akan terkena pelanggaran etik atau pelanggaran apa begitu Mas Herzl, karena memang dari Kemenlu sendiri juga mengatakan tidak ada komunikasi, semuanya lepas tangan. PBNU juga lepas tangan. Maksudnya lepas tangan adalah mereka tidak mengetahui tentang perjalanan ini. Tapi kalau kita lihat dari Zainul Ma'arif ini, dia memang mengendorse Israel, kesannya seperti itu Mas Herzl. Ya. Dalam di YouTube-nya dia juga jelas itu ya, dia mengharapkan agar ada normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel kan, seperti itu sangat jelas. Dan soal dia ini bagaimana sikap dari PBNU itu sudah dinyatakan oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, yang dia menyatakan bahwa dia meminta agar badan otonomnya itu kan, kemarin dia belum menyebut Batsul Masailnya, tapi dia menyebut Banomnya diperintahkan untuk memanggil itu dan mengambil tindakan itu terhadap Zain Ma'arif. Ini memang dalam kasus sekarang ini kelihatannya posisi NU cukup tegas ya dalam soal kasus Zain ini, beda dengan dulu kan sebelumnya pada yang sempat tahun 2018 ketika Yahya Stakuf yang sekarang ini menjadi ketua umum PBNU, waktu sebelumnya dia masih Khotib Am waktu itu ya, itu dia juga bertemu kan dengan Perdana Menteri, bahkan bertemu dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang sekarang jadi aktor utama pembantaian bangsa Palestina itu. Tapi sekarang ini situasinya memang berbeda sekali. Ini kan sekarang mereka sudah jadi musuh komunitas internasional ya. Bahkan pengadilan Mahkamah Internasional kan sudah memerintahkan penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu gitu ya, Mbak Agi. Jadi kalau kita kemudian Indonesia juga melawan itu, kita akan melawan opini dunia ya, karena di pemerintahan Eropa yang sebelumnya juga cenderung mendukung pemerintahan Yahudi sekarang juga sudah berbalik semua. Jadi ya ini bukan, jangan dianggap main-main, karena kesannya kemarin seolah-olah dia kan, ini yang membuat orang marah itu kan status di Instagramnya Zain Ma'arif itu kan seolah-olah melecehkan orang yang turun aksi turun ke jalan, kemudian yang juga apalagi yang misalnya boykot dan sebagainya, dia bilang dia karena dia sebagai filsuf agamawan, jadi dia akan menempuh jalan dialog, dan itu yang kemudian ditertawakan juga oleh cendekiawan NU Profesor Nadir Hussein, karena dia bilang
kalau dia ngerti nggak bahwa presiden Israel itu statusnya seremonial gitu ya. Jadi kalau ketemu sama presiden nggak ada gunanya. Orang Betul. sementara paus aja dan juga kemudian sekjen PBB yang sudah menyerukan Benar. itu juga nggak dianggap gitu. Terus emang ente siapa Mbak kira-kira itu disebutkan ngaca deh Mbak, Mas katanya begitu kata. Bayangan dari NU pun sendiri sampai meledeknya seperti itu Mbak gitu. Iya iya betul. Jadi memang presiden di Israel itu posisinya seperti presiden di Singapura ya Mas Hersu, Ya, yang ya. hanya ditunjuk-tunjuk saja begitu. Jadi sifatnya seremonial dan dia tidak memiliki kekuasaan memutuskan sesuatu, wewenang apa. Jadi seperti simbol sajalah dan kemudian biasanya kalau di Singapura memang diberikan kepada Melayu begitu ya Melayu atau sebagai India, minoritas. atau Nah, India ya. India betul yang juga menjadi komunitas minoritas di sana begitu. Nah, presiden Israel pun juga ya yang seperti itu begitu Mas Hersu. Tapi ini memang apa ya, Zainul Ma'arif ini saya melihat ini, kelihatan bangga, bukan kelihatan sebagai sesuatu yang apa, yang serius, tapi memang, dengan ini iya siapapun lah kalau berhubungan dengan, petinggi Israel pasti akan menuai banyak curiga. Dan ini yang menarik juga Mas Hersu, ini pendapat ya, dari netizen ini salah satu yang mewakili. Itu ternyata, baru berapa hari yang lalu itu kemudian ketika dia usai dari, Israel, itu dia berceramah di Istiqlal gitu ya, atau ada sebuah Ya. kajian di Istiqlal dari Zainul Ma'arif ini. Dan di sini ditulis misalnya oleh akun salah satu akun di X, dia mengatakan seperti ini. Baru 2 hari lalu Zionis berkedok Nahdliyin ini bisa-bisanya masih jadi narasumber di pengajian Masjid Istiqlal sepulang ketemu Presiden Israel. Masjid Nasional aja bisa kesusupan Zionis begini. Curiga, jangan-jangan di pemerintahan kita banyak Zionis pesek jadi impostor begitu. Dan ini komennya banyak sekali, luar biasa sekali Mas Hersu. Jadi memang belum tentu juga kalau menurut saya, misalnya Profesor Nasaruddin Umar ya sekarang masih ada di Masjid Istiqlal begitu sebagai imam besar, belum tentu tahu kan sepak terjang anak-anak muda ini Mas Hersu begitu. Jadi mereka bisa menyusup kemana saja dan bahkan ketika ada kunjungan ke Israel ini, saya pun baru tahu bahwa ada organisasi namanya Rahim tersebut yang ternyata isinya adalah mereka orang-orang Yahudi begitu ya, keturunan dari Yahudi yang memang beroperasi berpropaganda begitu untuk menormalisasi dan kemudian di dalam postingan-postingannya mereka ini seperti menormalisasi apa yang terjadi antara pembantaian yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina khususnya rakyat Gaza itu sebagai sesuatu yang normal begitu. Seperti misalnya menyalahkan bahwa ya karena mereka diserang kemudian sehingga mereka kemudian balik menyerang. Padahal ini kan tidak bisa dilihat dari tanggal 7 Oktober 2023 saja, tapi jauh sebelum itu bagaimana mereka merebut tanah apa dan sebagainya, pembunuhan-pembunuhan yang tidak ada pengadilannya dan juga ya terutama karena Palestina tidak diakui oleh PBB begitu ya, belum menjadi anggota PBB walaupun sekarang sudah banyak yang menginginkan Palestina mengakui sebagai negara dan masuk PBB dan akibatnya karena Palestina tidak diakui sebagai negara maka mereka tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri sebagai layaknya suatu negara, dilarang mereka sehingga makanya ada Hamas, ada Fatah karena mereka tidak bisa memiliki TNI seperti Indonesia angkatan bersenjata tidak bisa begitu. Ya, kondisi itulah sekarang banyak disorot oleh netizen Mas Hersu. Jadi mesti waspada ya karena bisa jadi mereka ini Zionis ini juga licik sekali ya dan dia bisa dan Ya, itu sebenarnya kelicikan bangsa Yahudi itu kan sudah sejak sejak betul. masa lalu itu dan di dalam kitab suci kita juga disebutkan seperti itu kan orang seperti orang Yahudi seperti itu perilakunya begitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba kita anak-anak muda ini merasa sok jagoan itu merasa bisa dia mendamaikan antara Palestina dengan Israel, tapi yang kemudian justru terlihat sikap dia lebih membela Israel ketimbang membela bangsa Palestina kan ini saya kira ironinya seperti itu ya. Iya iya, dan satu lagi Mas Hersu, yaitu terungkapnya akhirnya sekarang kan mulai dibicarakan sekitar beberapa waktu lalu ini sebetulnya sudah terungkap bahwa ternyata impor Indonesia terhadap barang-barang Israel itu kan meningkat belakangan ini Mas Hersu ya. Tapi Oke. itu seperti berlalu saja seperti angin gitu, tidak banyak memperhatikan. Mungkin karena polemik politik dalam negeri yang sangat-sangat Oh, diam-diam besar. ada ya. Apa barangnya ini, Mbak?
Iya, Banyak. barangnya ini mulai dari makanan, bahkan kurma pun begitu Mas Hirsu, itu banyak Iya yang iya dari iya. Israel, Hmm. sehingga kemudian belakangan itu juga diungkap nih oleh netizen dan tidak hanya itu netizen Indonesia, tapi justru oleh netizen luar negeri kalau saya lihat. Mereka memperingatkan bahwa banyak merek Israel, kemudian sekarang ditutup pakai merek baru, padahal itu tetap dari Israel barang tersebut seperti itu. Dan impor sendiri ke Indonesia, itu di sini saya melihat saja ini dari kumparan misalnya, impor RI dari Israel itu sebesar 44,6 miliar rupiah per Juni 2024 Mas Hersu. Jadi ini belum sampai 1 tahun ya sudah sebanyak itu. Ini naik 83% dalam 1 tahun yang artinya belakangan ini melonjak impor tersebut. Yes. Nah impor dari Israel itu selain dari makanan tersebut juga banyak produk-produk elektronik begitu. Terus kemudian juga kita tahu ya Israel itu memang di dalam kitab suci juga dikatakan mereka ini adalah orang-orang cerdas begitu. Tapi mereka salah jalan begitu kan dari sejak zaman Nabi Musa begitu. Nabi Musa saja kewalahan menghadapi mereka ini karena mereka yang nakal begitu kan Mas Hersu. Nah ini apa namanya kalau melihat komposisi dari yang diimpor ini banyak sekali produk-produk high tech juga Mas Hersu ya. Oke, bagi saya kira ini penting ya untuk saya terungkap gitu ya. Kalau nggak terungkap, ya ini kan jadi gerakan clandestine dan tanpa sadar tiba-tiba kita sudah membuka normalisasi hubungan dengan Israel Betul. karena mereka bisa menyusup kemana-mana termasuk dalam kekuasaan juga gitu ya. Ya hubungan dagang aja nyatanya Yes, walaupun yes, under table ini mungkin lewat masih Singapura jalan, kalau saya yes, ya paling oke. banyak. Oke, bagi kita akhir perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah besok. Kami mohon pamit, saya Rusbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.